لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. عباد الله hadirin kaum muslimin wal muslimat sidang jamaah fardhu subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bila tak henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat rahmat karunia Allah yang telah diberikan kepada kita. Tidak terhitung jumlahnya karena begitu banyak. Sehingga Allah berfirman dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian mencoba menghitung berapa jumlah Allah berikan nikmat kepada kita, la tuhsuha, kata Allah, tidak akan pernah terhitung. Apa maksudnya ini? Karena begitulah banyak Allah memberikan nikmat kepada kita. Sejak kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, bahkan tidur itu sendiri adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini hari-hari dari waktu ke waktu selalu dalam limpahan rahmat. Maka bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga tidak lupa untuk selalu dan selalu berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita orang-orang yang menjaga salat, di dalam salat kita ada salawat kepada Nabi. Bahkan salawat kepada Nabi adalah salah satu rukun salat. Kalau tak baca salawat ketika kita salat, ini tidak lengkap rukun salat kita. Tidak lengkap rukun salat, tidak sahlah salat kita. Alhamdulillah dengan kita ada salat, kita ada baca salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bagaimana pula kita upayakan salawat ini kita baca di luar salat? Berbanyaklah salawat di luar salat. Bahkan salah satu amalan yang paling dahsyat di hari Jumat, kata Rasulullah, apa? Perbanyaklah salawat kepada. Jadi kalau sudah masuk malam Jumat, hadirin, itu ada 4 amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah kita perbanyak amalkan di hari Jumat. Kalau disebut hari Jumat, berarti mulainya dari maghrib. Karena perhitungan bulan Qamariyah itu sudah disebut hari itu. Mulai masuk maghrib itu sudah dihitung. Berarti mulai malam Jumat itu beramallah kita. Dan ada 4 amalan yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah kita amalkan ketika kita memasuki hari Jumat. Mulai maghrib itu. Apa saja dia? Pertama kata Rasulullah, bacalah, biasakanlah membaca suratul Kahfi. Surah Al-Kahfi. Apa nggak boleh Ustaz kita baca surah-surah lain seperti Yasin, Al-Waqi'ah, Ar-Rahman? Boleh. Tapi Rasulullah di hari Jumat itu ada spesialis amalan baca Quran. Alangkah mantapnya kalau membaca surah Al-Kahfi. Kita nggak boleh baca Quran yang lain, surah yang lain. Jangan salah pemahaman itu. Jadi ada orang-orang kita setiap malam Jumat kebiasaan baca Yasin, bagus. Paling bagus lagi setelah baca surah Yasin, bacalah surah Al-Kahfi. Memang agak panjang dikit, 110 ayat, lebih kurang 3 lembar setengah. Kalau Yasin 2 lembar setengah, 83 ayat. Al-Kahfi 110 ayat tambah 1 lembar. Sekali duduk kita lebih kurang setengah jam lah kalau pelan-pelan baca. Tartil. Gak sanggup Ustaz, 10 menit saja sudah hoyong kalau baca Quran. Kalau baca Quran setengah hari sanggup. Sampai 20 halaman baca Quran besar-besar, halamannya
10 menit sudah membayar, boleh dicicil. Habis maghrib 1 halaman. Nah ini apa siasat inisiatif kita begitu supaya dapat hari Jumat itu dapat 1 surah Al-Kahfi. Habis maghrib 1 halaman, istirahat. Habis isya nanti sambung lagi 1 halaman, 1 lembar. Menjelang tidur sebentar nanti 1 halaman lagi. Subuh besoknya setelah subuh baca lagi sudah 2 lembar. Nanti setelah duha sebentar 1 halaman. Menjelang waktu Jumat, kita berangkat Jumat lebih awal. Berangkat lebih awal kita duduk sebentar setelah tahiyatul masjid, baca lagi 1 halaman, sudah 3 lembar. Setengah halaman lagi, setengah lembar lagi atau 1 halaman lagi, kita baca mungkin sebelum asar atau setelah asar. Habislah 1 surah. Itu cara-cara yang paling mudah. Gak sempat juga Ustaz, gak sempat. Yang sibuk ini. Kalau kita orang sering musafir berkendaraan karena memang mungkin kerja kita mobile, harus ke sana kemari. Kalau mobilnya itu ada tipnya, bisa masuk flash disk, hidupkanlah lewat flash disk, dengarkan bacaan surah Al-Kahfi. Sampai begitu diberi kemudahan kepada kita. Ya, banyak keberkahan ketika kita membaca suratul Kahfi pada hari Jumat. Lalu apalagi bersedekah. Apakah di hari lain tak bagus bersedekah? Bagus. Tapi kalau di hari Jumat itu spesial ya. Makanya alhamdulillah sekarang sudah ada Jumat berkah. Jadi orang sekarang sudah mulai paham di kota-kota ini lah. Pentingnya dakwah ini begitu, memahamkan orang. Kenapa agama lebih hidup di kota hari ini daripada di kampung-kampung? Karena salah satunya banyaknya dakwah, banyaknya tausiah, sehingga orang dari tidak tahu menjadi tahu, dari tahu menjadi lebih paham lagi. Kemudian niat beramal. Di mana-mana diceramahkan tentang bagaimana fadilah sedekah, apalagi di hari Jumat. Maka alhamdulillah sekarang banyak masjid kalau hari Jumat itu ibu-ibunya, jamaahnya, bapak-bapak, maka dia patungan untuk apa? Bikin bubur kanji. Siap sholat subuh orang makan bubur kanji. Bersedekah niatnya. Masya Allah. Bahkan ada masjid-masjid tertentu memang luar biasa kalau sudah subuh Jumat itu. Atau enggak begitu pun, masukkanlah ada rezeki kita ke kotak amal-amal masjid, kotak amal-amal munasah itu sebagai sedekah kita, atau bantu orang lain. Yang penting bersedekah. Bersedekah di hari Jumat, apalagi selepas sholat subuh, ini spesial kata Rasulullah SAW. Itu dia. Lalu yang ketiga apa? Kata Nabi, bersolawat. Berbanyaklah bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbanyak salawat. Sehingga dengan salawat-salawat kita itu, insya Allah mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang keempat, kata Rasulullah, perbanyaklah doa, aktsirud doa, perbanyak berdoa di hari Jumat ini. Kapan yang paling bagus waktu berdoa di hari Jumat? Banyak para ulama katakan semuanya bagus, dari mulai maghrib, isya sampai subuh, setelah subuh. Tapi waktu spesial di hari Jumat doa kita itu yang paling bagus adalah selepas asar, sebelum maghrib. Apalagi waktu-waktu menjelang maghribnya itu. Mungkin kalau kita sekarang karena maghribnya lebih awal, antara jam 5 sampai setengah 7, itu adalah waktu yang mustajabatul doa, waktu yang spesial, mustajabah doa kita.
Maka insyaallah mudah-mudahan kita banyak sholawat, banyak bersedekah, baca surah Kahfi, banyak berdoa, insyaallah mudah-mudahan kita ini dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon kepada Allah mudah-mudahan suasana akan secepatnya kembali menjadi normal. Dan memang alhamdulillah kan trennya sudah menurun sekarang. Kalau MPU mengatakan, Majelis Permusyawaratan Ulama mengatakan bahwa virus COVID-19 sekarang alhamdulillah sudah melanda. Artinya sudah semakin menurun lah. Melanda itu artinya enggak lagi kalau kemarin naik terus, beritanya naik. Sekarang sudah mulai melanda. Hampir kembali kepada kehidupan yang normal insyaallah. Ini tentu tidak terlepas dari ikhtiar-ikhtiar kita, usaha-usaha pemerintah yang selalu mengajak kepada kita tentang menjaga protokol kesehatan. Tapi yang jangan dilupakan adalah usaha-usaha kita umat Islam, usaha-usaha kaum muslimin muslimat yang selalu berdoa. Makanya dalam Islam itu ad-du'a silahul mu'minin. Doa itu senjatanya orang-orang beriman. Hampir semua masjid setiap menasah kita baca doa qunut nazilah ketika trennya sudah naik. Masya Allah. Dengan doa-doa itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala jawab doa kita, dan insya Allah kita berharap kepada Allah, memohon pertolongan Allah supaya kembalilah kehidupan kita menjadi kehidupan yang normal. Tapi tetap waspada. Tetap waspada artinya ya kalau kita dalam kerumunan besar, tetap kita selalu waspada. Tapi kalau sedang ibadah, yakin kita dalam lindungan Allah. Pergi ke pasar belanja, waspada. Saya sering sampaikan begitu supaya kita ini tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kajian kita subuh ini akan melanjutkan kajian Sabtu yang lalu. Subuh ini kita akan memasuki bab tentang marah karena larangan agama dilanggar dan membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi ternyata kita orang-orang beriman ini perlu juga marah. Perlu juga marah. Kapan kita boleh marah? Kalau kita balik bahasanya, kapan kita boleh marah? Bukan karena ketika kita tersinggung. Kalau urusan pribadi, kita dihina, kita diejek. Kalau kita bersabar, itu bagus. Ya, Sabtu yang lalu kita sudah cerita bagaimana kita bisa bersabar dan memaafkan kesalahan orang lain. Tapi kalau sudah urusan agama, ini ternyata kita boleh. Ajaran agama kita mengajarkan kepada kita, boleh kita marah. Kapan kita boleh marah? Ketika ada larangan agama yang dilanggar dan ketika kita membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, mari kita lihat beberapa dalil dari Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, kita temukan dalam Quran surah Al-Hajj ayat 30. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may yu'azzim hurumatillahi fa huwa khairul lahu 'inda rabbih. Barang siapa yang mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah, maka itu adalah lebih baik baginya di
di sisi Tuhannya. Barang siapa yang mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah, maka itu adalah lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa maksudnya ini? Allah Subhanahu wa taala yang berfirman kepada kita bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala mengagungkan agama ini, mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jika kita sebagai hamba Allah juga ikut menghormatinya, mengagungkannya, maka ini lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu sebaliknya, jika apa yang diagungkan oleh Allah ini kemudian kita mencelanya, mengejeknya, maka tentu Allah Subhanahu wa taala juga akan marah kepada kita, akan membenci kita. Itu makanya kenapa ketika ada simbol-simbol agama, simbol-simbol kebesaran Islam, simbol-simbol keagungan Islam dihina, dilecehkan, umat Islam ini wajib marah. Sebagai bukti iman kita ini masih hidup. Tapi kalau tidak ada perasaan marah ketika keagungan Islam ini dilecehkan, maka berarti kita imannya sudah lemah. Tidak ada perasaan. Sekurang-kurangnya ada perasaan. Begitu kita dengar berita di Palestina, Masjidil Aqsa dibombardir dengan senjata, ribuan umat Islam menjadi korban, masjidnya juga mulai terganggu. Lalu kita nonton berita itu dan ada timbul kemarahan dalam hati kita, nah, itu berarti masih ada sinyal iman dalam diri kita. Tapi kalau cuek saja, nggak open, seolah-olah tidak merasakan itu, nah ini ya berarti iman kita ini sudah lemah atau bahkan mati. Jadi di situ ketika ada berita bahwa Quran dilecehkan, dan sering kita dengar Quran dilecehkan. Ada di baru-baru ini kan Nabi Muhammad dibuat karikatur. Tidak boleh. Itu simbol-simbol keagungan Islam. Kalau itu dihina, dilecehkan, maka kita umat Islam ini wajib marah. Karena apa? Karena itu keagungan daripada agama kita Islam yang mulia ini. Kita lihat lagi firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Muhammad ayat 7. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum." Jika kamu sekalian menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukan. In tansurullah yansurkum. Jika kamu menolong agama Allah, Allah akan tolong kamu. Ini enggak ada batas. Kapan saja, di mana saja kita tolong agama Allah, maka secara otomatis Allah tolong kita. Siapa yang katakan ini? Allah Subhanahu wa taala. Ini firman Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah itu tidak mungkin menyalahi janjinya. Kalau Allah sudah berjanji, pasti Dia akan ditepati. Beda dengan kalau kita yang berjanji. Kan ada lagunya itu, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Kalau kita begitu, kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Itu manusia, kita itu. Tapi kalau Allah, sekali Allah berjanji, maka Allah akan menepati janjinya. In tansurullah yansurkum. Jika kamu menolong agama Allah,
maka Allah akan tolong agama. Bagaimana Ustaz maksudnya menolong agama Allah? Menjaga keagungan simbol-simbol agama ini. Masuklah tadi ketika ada orang yang melecehkan agama kita, merusak nilai-nilai keagungan agama kita, ada perasaan marah dalam hati kita. Marah tapi bukan hanya caci maki, buat action. Sekurang-kurang action, doa, ya Allah. Nah, begitu. Jadi jangan cuma maki-maki TV, ya. Bukan cuma karena kita melihat beritanya di TV, lempar TV dengan sendal. Itu bagus juga, kan? Artinya bentuk marah kita. Tapi action kita apa? Karena kita nggak mungkin ke sana jauh. Maka angkatlah tangan kita, ini action. Dan Allah saksikan itu. Allah catat kita termasuk orang-orang yang menolong agama Allah. Lalu kata Allah, wa yutsabbit aqdamakum. Allah akan tetapkan kaki-kaki kalian. Ya. Meneguhkan kedudukan kalian. Di mana bahwa kalian teguh dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita ada reaksi dalam diri kita ketika keagungan agama ini dilecehkan, maka insyaallah Allah akan teguhkan hati kita. Memperingati hari-hari besar Islam termasuk kita mengagungkan, ya, termasuk kita mengagungkan simbol-simbol keislaman. Maka sesungguhnya seperti memperingati Maulid Nabi, memperingati Isra Mi'raj, memperingati Nuzulul Quran, memperingati Tahun Baru 1 Muharram. Jangan diperdebatkan lagi, boleh tak boleh, bid'ah dan lain sebagainya. Lihat niatnya apa ini? Oh, ternyata niat memperingati Maulid Nabi adalah untuk supaya syiar kepada generasi-generasi kita, biar mereka juga tahu nih. Ini anak-anak muda kita jangan sampai lebih kenal Ronaldo daripada Nabi Muhammad. Kalau Ronaldo tahu persis di mana lahir, asal negara apa, sekarang main di klub mana, sudah berapa klub dia main, Masya Allah. Ya lah, saya paling jago nih kalau masalah bola. Tahu dia di mana sekarang main Ronaldo? Oh, sekarang balik ke MU dia. Begitu anak-anak sekarang tahu persis. Messi di mana sekarang main? Tahu. Orang mana dia? Tahu. Begitu ditanya Nabi Muhammad siapa nama ayahnya? Bayangkan. Ini niat awal kita memperingati Maulid Nabi supaya kita mengenang kembali sejarah Rasulullah sejak lahirnya sampai wafat beliau. Bagaimana perjuangan Nabi begitu dahsyat. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, bahwa tujuan kita memperingati kelahiran Rasulullah SAW, kita ingin hidupkan kembali ini syiar-syiar ini. Sebagaimana dulu Salahuddin Al-Ayyubi penggagas memperingati Maulid Nabi itu, karena dilihat umat Islam kok sudah lemah ini. Diajak berjihad, kalau mau ada semangat deh, tidak ada semangat lagi berjuang dalam agama ini. Maka beliau gagas, nah ini kita harus ingat kembali bagaimana dulu Rasulullah luar biasa, tak pernah surut semangatnya. Jadi seperti itu, jangan sampai salah kaprah kita menyalahkan bahwa Rasul tidak pernah menyuruh. Memang Rasul tidak pernah menyuruh memperingati Maulid Nabi, tapi kita umatnya ingin mengenal bagaimana kehidupan Rasulullah SAW. Bukan cuma kelahirannya yang kita bicarakan, tapi seluruh kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sejak beliau dilahirkan
Bagaimana ketika beliau kanak-kanak? Karena Rasulullah itu perjalanan hidupnya jelas, sirah nabawiyahnya tercatat semua. Siapa ibu susuannya, bagaimana usia 5 tahun, bagaimana usia 6 tahun, semua tercatat dalam sejarah. Dan ini kita ingin sampaikan lagi. Untuk apa? Untuk kita ambil intisari keteladanan Rasulullah. Apalagi Allah sudah sebutkan dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Allah berfirman ini, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu contoh teladan yang baik. Bagaimana kita akan tahu dan meneladani Rasulullah kalau nggak dibaca lagi sejarah ini? Maka kita undanglah penceramah, kita undang penceramah untuk mengisahkan kembali. Tapi jangan lagi sekarang ini tidak lagi lah yang kalau penceramah itu yang lecang panah, aso sekilo, mau lagi ke 10 kilo, balik. Padahal kalau kita mau buah belangong, mau panah itu mememek buah kilo. Aso 10 kilo, mau panah 2 kilo, mememek buah. Jadi kalau kita tausiah itu, kita kalangan-kalangan di kota-kota ini isinya yang banyak. Kalaupun ada nanti selingan-selingan rumor sedikit saja. Dan kita masyarakat juga begitu. Kadang-kadang Pak Beci minta penceramah yang hangat aja. Gimana yang hangat? Yang lucu. Diminta oleh Pak Beci, memang hangat kan tukang ceramahnya. Pak lucu. Pun juga pokoknya lucu. Goron aja. Ini jangan lagi begitu. Bagaimana kita benar-benar dalam memperingati hari-hari besar Islam, termasuk peringatan Maulid itu, kita mendapatkan intisari apa kisah perjalanan kehidupan Rasulullah, kemudian untuk kita teladani dalam kehidupan kita. Ini salah satu bukti kita itu mengagungkan agama Allah. Karena kalau sudah bicara Islam, tidak terlepas dari bicara sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya disebutkan ketika ditanya oleh sahabat, wahai Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah itu? Maka jawab oleh Siti Aisyah, huwa khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah itu itulah Al-Quran. Kalau orang barat bilang the walking Quran, walking Quran. Rasulullah itu Quran berjalan. Jadi 30 juz Al-Quran, 114 surah itu semuanya sudah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Al-Quran berjalan. Kalau kita mungkin baru belajar, baru memahami. Umur kita sudah senja, kita baru belajar lagi, baru memahami lagi. Rasulullah memang itulah kehidupannya adalah Al-Quran. Akhlaknya adalah Al-Quran. Al-Quran berjalan. Patut kita contoh teladani, dan kita sebagai umat Islam wajar kalau kemudian mengagungkan Rasulullah SAW, karena Allah sendiri mengagungkan. Kata Allah, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau itu berakhlak sangat mulia sekali, sangat agung sekali. Kata agungan akhlak Rasulullah yang difirmankan oleh Allah itu ingin kita contoh teladani. Maka melalui syiar peringatan Maulid Nabi, kita ambil intisari kehidupan Rasulullah. Adapun di balik itu ada makan-makan, apa salahnya makan-makan? Karena tujuannya kita untuk makan-makan bersama. Tapi memang jangan berlebihan. Jangan sampai berhutang ke sana kemari. Habis Maulid hutang sana sini, jangan juga begitu. Maka orang-orang tua kita dahulu citi kebah ini, pelihara mano, pelihara kambing. Dia bilang sama anak-anaknya, jaga bebannya. Ini ayam ini jaga baik-baik. Untuk apa itu ayam? Kita pelihara. Masuk bulan Maulid nanti ada peringatan Maulid Nabi, kita potong. Begitu orang tua dulu. Sekarang kita nggak mungkin pelihara ayam
tahun yang lalu sudah kita cicil lah sedikit-sedikit tabungan. Untuk apa? Untuk nanti kalau peringatan Maulid Nabi kita sumbangkanlah sedikit panitia supaya kita ada termasuk orang yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lihat beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama, An Abi Mas'ud Uqbah ibn Amr wal Badri radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala inni la ata'akhkharu an salati as-subhi min ajli fulan mimma yutilu bina fama ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ghadiba fi maw'idatin qattun ashadda mimma ghadiba yawma'id faqala ya ayyuhan nas inna minkum munaffilin fa ayyukum amma an-nasa falyujid fa inna min wara'ihi al-kabir was-saghir wa dal hajah. Muttafaqun alaih. Dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Badri radhiyallahu anhu berkata, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah dan dia berkata, sesungguhnya saya terpaksa mundur dari jamaah sholat subuh karena si fulan memanjangkan bacaan sholatnya bersama kami. Wah, ini rupanya seorang makmum yang mengadu kepada Rasulullah SAW. Maka saya tidak pernah melihat Nabi SAW marah di dalam memberi nasihat melebihi marahnya ketika itu. Lalu di mana beliau bersabda, wahai sekalian manusia, sesungguhnya ada di antara kamu sekalian orang-orang yang menjadikan orang jauh, maksudnya jauh dari agama. Barang siapa di antara kamu sekalian menjadi imam, maka hendaklah ia memperpendek bacaannya. Karena di belakangnya ada orang yang sudah tua, ada orang yang lemah, dan ada orang yang mempunyai keperluan lain. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Muttafaqun alaih. Bagaimana memahami hadis ini? Ternyata ada seorang jamaah subuh, ada seorang makmum, lalu karena terlalu panjang bacaan imam, nggak sanggup lagi dia sampai mundur. Wah, ini ngeri berarti yang dibaca surah apa ini kan sampai mundur ini. Lalu dia mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya terpaksa mundur dari jamaah sholat subuh. Ditanya oleh Rasulullah, kenapa kamu sampai mundur? Simpulan itu kalau jadi imam panjang-panjang kali dibacanya. Masya Allah ini. Dan ketika Rasulullah disampaikan begitu, reaksinya nampak kemarahan di wajah Rasulullah. Artinya, kenapa bisa terjadi begini? Lalu kata Rasulullah SAW, wahai sekalian manusia, sesungguhnya ada di antara kamu orang-orang yang menjadikan orang menjadi jauh. Apa maksudnya jauh ini? Ini lebih kepada bagaimana kita menyikapi keadaan di dalam kita berjamaah, di dalam kebersamaan. Ketika ada jamaah-jamaah kita dulu rajin ke masjid, lalu sekarang tak pernah lagi muncul ke masjid. Dulu rajin sholat berjamaah, sekarang tak pernah lagi muncul ke jamaah itu. Itu sebenarnya mesti kita datangi, kita jumpai, silaturahim, kita tanya, apa? Pasti ada alasan. Kalau alasannya ternyata saya nggak sanggup lagi sekarang, sudah umur, sudah sakit, ini bisa dimaklumi. Tapi kadang ada orang-orang tertentu, ini sering kita jumpai. Kenapa nggak lagi pergi ke masjid? Saya kalau sudah dia imam nggak bisa saya.
misalnya imamnya itu tadi dicontoh dalam hadis ini, imamnya kalau dia berdiri jadi imam selalu panjang-panjang kali dibaca. Saya kan asal murad. Masya Allah. Sampai begitulah Rasulullah itu bagaimana menyadarkan kita supaya kita ini jangan one man show lah istilahnya dalam ibadahnya. Kalau sudah berjamaah, bagaimana kita mengetahui keadaan jamaah? Tapi juga ingat ini standar panjang di sini, jangan juga baru surah Al-Duha dibaca kayak bukan panjang, bukan begitu. Panjang zaman Rasulullah. Pernah sahabat mengikuti sholatnya Rasulullah. Rasulullah sholat sunnah sebenarnya, tapi sahabat ini pas jadi jamaah Rasulullah, ikutlah di belakang. Apa yang dibaca Rasulullah? Surah Al-Baqarah. Berapa surah Al-Baqarah itu jumlahnya? 283 ya? 283 ayat. Hampir selesai surah Al-Baqarah ini, dipikir oleh sahabat ini habis ini ruku. Rupanya Rasulullah sambung lagi dengan surah Ali Imran. Ini panjang masa itu. Mungkin ada sahabat Rasulullah seperti ini juga. Jangan baru kita baca surah Sabihis, imam baca Sabihis kayak ucapannya. Tidak begitu ukurannya. Tapi pun kita sebagai imam memang perlu sekali diingati bahwa di belakang kita jamaahnya banyak orang tua, bahwa di belakang kita jamaah ini macam-macam. Ada yang mungkin ingin cepat segera berlalu setelah sholat ini, ada kesibukan bisnis dan lain sebagainya. Jadi seperti inilah bagaimana agama ini maslahat bagi semua orang. Makanya ada hadis yang lain Rasulullah mengatakan, apabila kamu berdiri menjadi imam, fal yukhaffif, ringankan bacaan kamu. Artinya sederhanakan, jangan terlalu panjang. Tapi kalau kamu sholat sendirian, fal yutawwil masya'a, silakan baca sepanjang mungkin menurut kemampuan kamu. Kita baca surah Ar-Rahman 1 rakaat, silakan kalau sendirian. Tapi kalau sudah jadi imam, ini kalau bisa jangan panjang-panjangkan. Ini salah satu contoh kasus terjadi pada zaman Rasulullah, sehingga kata Rasulullah, jangan sampai orang yang sudah dekat dengan agama ini menjauh hanya gara-gara kurang nyaman. Sederhana sekali. Jadi jangan ada perasaan tersinggung di benak. Kita musyawarahkanlah yang terbaik untuk semuanya. Kita lihat hadis yang kedua, wa an Aisyah radhiyallahu anhu. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min safarin wa qad satantu sahwatan li bi kiramin fihi tamathil falamma ra'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatakahu wa tallawana wajhuhu wa qala ya Aisyah asyaddu an-nas 'adaban 'inda Allah yawm al-qiyamah alladziina yudhabuna bi khalqillah. Tafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah SAW datang dari bepergian. Artinya baru pulang dari safar, datang dari bepergian. Sedang di dalam rumah saya pasang sebuah tabir yang ada lukisannya, bentuk-bentuk lukisan batu dan lain sebagainya. Kemudian setelah Rasulullah SAW melihatnya, maka beliau pun mengoyak-ngoyaknya dan berubahlah wajahnya seraya bersabda, wahai Aisyah, seberat-berat siksaan Allah nanti pada hari kiamat, yaitu siksaan orang-orang yang menyaingi ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tentang bagaimana di rumah kita itu jangan terlalu banyak lukisan-lukisan.
lukisan-lukisan makhluk hidup. Ya, ini larangan. Makanya ada hadis yang lain yang melarang ada di rumah itu patung-patung, kemudian lukisan-lukisan yang hidup. Rupanya ini dasar hadisnya, bahwa beliau bersabda, wahai Aisyah, seberat-berat siksaan Allah nanti pada hari kiamat, yaitu siksaan orang-orang yang menyayangi ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga harus kita menjadi perhatian kita semua. Jangan sampai kita pikir biasa-biasa aja. Rupanya semua ada kaidahnya di dalam agama kita. Kita baca satu hadis lagi. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a nukhamatan fil qiblati fa shaqqa dhalika alaihi hatta ru'iya fi wajhihi faqama فحكه بيده فقال إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه وإن ربه بينه وبين القبلة فلا يبزقن أحدكم قبل القبلة ولكن عن يساره أو تحت قدمه ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض فقال أو يفعل هكذا متفق عليه. Ini hadis-hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW melihat ada dahak di arah kiblat. Ada dahak di arah kiblat. Beliau merasa tidak senang atas hal yang demikian itu, sehingga wajahnya nampak lain. Kemudian beliau bangkit dan membuangnya dengan tangannya sendiri. Serta bersabda beliau, sesungguhnya bila salah seorang di antara kamu sekalian itu mendirikan sholat, maka berarti ia sedang berbisik-bisik dengan Tuhannya. Dan sesungguhnya Tuhan itu berada di antara ia dan kiblat. Oleh karena itu, janganlah sekali-kali salah seorang di antara kamu sekalian meludah ke arah kiblat, tetapi ke arah kiri atau ke bawah kakinya. Kemudian beliau mengambil ujung sorbannya, seperti ini, ujung sorbannya, dan meludah di situ, serta melipat-lipatnya sambil bersabda, atau ia berbuatlah seperti itu. Ini kisahnya ketika satu waktu beliau akan sholat di masjid, lalu beliau melihat ada seperti orang habis meludah dahak, mesti batu lah, macam saya masa tiba-tiba bersin. Ketika bersin batu keluar dahak. Nah, ketika sedang sholat bagaimana ini? Ini hukum fikih nanti larinya. Bagaimana kalau kita sedang sholat lalu tiba-tiba ada dahak? Ditelan nggak mungkin, sudah di apa? Sudah di bagian mulut lah misalnya. Maka ajaran dari Rasulullah SAW, jangan kita ludahkan ke depan kita ke arah kiblat, tapi mudahkanlah ke kiri dan ke kanan. Tak mungkin juga ada jamaah kita, ada saudara kita yang lain, sebelah kanan ada orang, sebelah kiri ada orang. Maka mudahkanlah ke bagian bawah kaki kita, artinya ke bawah kita jatuhkan. Atau kata Rasulullah, kalau kalian ada sorban, orang dulu kan semua bersorban, ambil ujung sorbannya, maka mudahkan di dalam sorbannya, kemudian lipat-lipat. Artinya tidak jatuh kemana-mana. Sangat dilarang sekali kalau kita meludah ke arah kiblat, terutama ketika kita sedang sholat. Ini mungkin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita pikir mana mungkin. Ternyata sekarang kita sudah banyak melihat. Saya banyak sekali jamaah orang-orang tua di Masjid lain, memang ya bentar-bentar beliau maunya meludah. Makanya Bapak itu alhamdulillah paham betul.
ambil terus saf paling pinggir. Kebetulan masjid kami itu pas di pinggir itu ada bisa jendela buka geser gitu kan. Jadi beliau kalau sudah bikin berdaha itu, beliau buka jendela, beliau berdaha keluar. Ternyata memang ada larangan dari Rasulullah, janganlah sampai kalian meludah ke arah kiblat, karena kita sholat ini sedang berbisik-bisik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedang bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai terganggu. Bagaimana caranya? Nah, itulah dikasih arahan oleh Rasulullah, boleh meludah ke kiri. Ini tentu kalau tidak ada orang lain. Seperti saya bilang, jamaah saya tempat lain itu, beliau memang sebelah kiri, paling kiri, saf pertama paling kiri, itu langganan, orang lain nggak bisa ambil. Sudah dikasih tanda oleh duduk di kursi, itu meludah, bentar-bentar. Atau kata Rasulullah alternatif lain, kita berdiri di tengah, jatuhkan ke bawah, nanti kita cuci, kita bersihkan. Seperti itu. Kenapa ini sampai hal-hal seperti ini Rasulullah ajarkan kepada kita? Jangan sampai kita ini mengotori keagungan, simbol-simbol keagungan tadi, bahwa antara kita dengan arah kiblat itu kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan dengan kita selalu membela agama Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan tolong kita. Banyak cara-cara kita membela agama Allah. Di antaranya tentu amalkanlah agama ini. Jaga sholat kita. Sholat seperti disabdakan oleh Rasulullah, as-salatu imaduddin. Sholat adalah tiangnya agama. Wa man aqamaha faqad aqamaddin. Siapa dirikan sholat, dia sudah kokohkan agama ini. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Dan siapa yang meninggalkan sholat, berarti dia sudah meruntuhkan agama ini. Jadi kadang-kadang kita marah sama orang, kita mengejek kita, mencaci kita, menghina kita, tapi kita sendiri sebagai umat Islam banyak melanggar apa yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita jaga agama ini, kita amalkan semua yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, maka berarti kita sudah menolong agama Allah, dan mudah-mudahan Allah akan tolong kita, kehidupan kita bahagia dunia dan akhirat. Ini saja barangkali kajian kita pagi ini, subuh ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita petik dari apa yang difirmankan oleh Allah dan apa yang disampaikan, disabdakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bab tentang marah karena larangan agama dilanggar dan juga membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ada satu dua yang akan dipertanyakan. Silakan. Ada Bapak? Silakan. Kalau kita lemah dalam membela agama Allah itu iman kita itu lemah. Cuma ada ayat di artinya antara lemah dan tidak beriman. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi dan sebagainya. Di antara manusia itu ada yang mengatakan bahwa dia telah beriman kepada Allah dan hari akhir. Nanti ada penjelasan berikutnya bahwa dia itu belumlah beriman. Ya. Dalam Quran surah Al-Baqarah Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Minan nasi may yaqulu amanna billah." Dan ada di antara sebagian manusia itu mengatakan bahwa dirinya telah beriman kepada Allah, wa bil yaumil akhir, dan juga kepada hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka belum beriman, kata Allah. Itu bagaimana? Ini adalah penjelasan tentang sifat-sifat orang munafik. Jadi orang munafik itu
adalah mereka yang ketika di depan orang ramai dia katakan dirinya beriman. Apakah kalian beriman kepada Allah? Oh, kami beriman ya Rasulullah. Tapi di belakang mereka tidak beriman kepada Allah. Jadi iman mereka itu hanya sekedar iman pura-pura. Jadi penjelasan tentang ayat itu adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan bagaimana sifat-sifat orang munafik. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Padahal mereka sebenarnya tidak beriman, kata Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Maka karena kemunafikan mereka itu, mereka cuma pura-pura saja beriman. Khatamallahu ala qulubihim, kemudian Allah menutup hati mereka. Ini bahaya iman berpura-pura ini. Karena Allah Maha tahu ya. Akibat mereka memperolok-olok Allah dengan pura-pura beriman, memperolok-olok Rasulullah, bahkan memperolok-olok orang mukmin, seolah-olah bagus betul di hadapan orang lain. Tapi di belakang ternyata mereka orang tidak beriman. Nah, ini orang munafik kata Allah. Maka orang munafik itu khatamallahu ala qulubihim. Allah akan tutup hati mereka. Dikasih nasihat pun nyinyir dia. Begahnya. Itu bahaya kalau orang munafik. Wa ala sam'ihim, bahkan pendengaran mereka. Kalau sudah diberi nasihat tutup kuping. Artinya tutup kuping itu bukan berarti tutup ini, tapi dia nggak mau dengar lagi. Jangan pendek dengan agama. Wa ala absarihim, dan juga akan Allah tutup penglihatan mereka. Ghishawah, Allah kunci. Walahum adzabun alim, dan nanti Allah akan berikan kepada mereka azab yang sangat pedih. Tapi kalau lemah iman ini, imannya mungkin masih ada tapi dia lemah. Tapi tidak munafik. Kalau munafik ini memang sengaja. Kalau disuruh perang nilai. Tapi kalau lemah iman ini boleh jadi disuntik aja sedikit lagi, kasih siraman rohani, bangkit lagi. Makanya ada kata Nabi, al-iman yazid wa yanqus. Iman ini ada kalanya bertambah, naik, ada kalanya berkurang. Mungkin lemah iman ini karena sedang berkurang dia. Bagaimana cara menambah iman ini supaya naik? Pertama, datanglah hadir ke majelis ilmu seperti ini. Ini upaya menambah iman ini. Kita hadir di majelis ilmu, dengar tausiah, ini upaya menambah iman. Apalagi baca Al-Quran, tadabburi Al-Quran, bukan cuma baca, tadabburi. Lihat terjemahannya, pahami isinya. Ini menambah keimanan kita. Rajin bacalah kita. Lalu apa lagi? Datang kepada orang-orang yang meninggal dunia, menjenguk orang-orang sakit. Ini upaya-upaya menambah keimanan. Jadi kalau lemah iman masih bisa kita bangkitkan. Tapi kalau munafik, ini nggak ada. Payah obatnya. Ini Allah sendiri yang berfirman. Kalau sudah kena sifat munafik ini, akhirnya Allah akan menutup hati. Sehingga di mata dia semua salah. Kawan mendung. Jadi gimana cip? Pokoknya ikut. Nggak ada juga solusi. Ini orang munafik. Na'udzubillahi min dzalik. Orang munafik itu kata Allah dalam firman-Nya, tempatnya di paling bawah kerak neraka. Bidarkil asfal, paling bawah. Maka bahaya orang munafik. Jangan kita berteman dengan orang munafik. Ya. Apa ciri orang munafik? Ayatul munafiqun thalatsun. Orang munafik itu cirinya ada 3 kata Rasulullah. Idza
Idza wa'ada akhlafa, apabila dia berjanji dia mengingkari. Ini dia, apabila berjanji tak pernah ditepati janjinya. Wa idza tumina khana, apabila diberi amanah dia khianat. Kemudian apabila berbicara banyak bohong. Ini ciri-ciri yang ringan orang munafik. Maka hindarilah ini. Kalau kita pernah buat janji, maka kita berusahalah untuk menepati. Kalau kita diberi amanah, usahalah untuk kita jalankan amanah itu. Walaupun banyak kekurangan kita, tapi bukan niat untuk khianat. Kalau kita berbicara, janganlah banyak bohong. Kadang-kadang menyuruh anak pakai bohong, anak mengah abah. Jangan biasakan. Karena berdusta itu sudah pernah kita lalui itu, sudah pernah kita kaji bahwa berdusta itu walaupun ulah-ulah main-main sebenarnya tidak bagus. Kita belajarlah menjadi orang-orang yang tidak berdusta. Demikian Pak. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.